Ya, halo semua. Kali ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang menilai ya CR, ya risiko pengendalian dengan menghubungkan ya kunci-kunci pengendalian dan juga adanya kekurangan pengendalian atau control deficiency ya to transaction related audit objective ya. Jadi audit objective sekali lagi ini adalah asersi ya, asersi manajemen ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan menilai CR itu bagaimana, dengan cara apa, dengan cara menghubungkan ya kunci-kunci pengendalian dan juga adanya kontrol defisiensi terhadap audit objektif. Dengan menghubungkan ini, dua faktor ini nanti, dan juga ke sini, menghubungkan ke sini, ke audit objektif, kita akan bisa menilai resiko kontrolnya seperti apa. Mari kita lihat. Oke, pertama, kita harus mendapatkan dulu yang tadi, ya, mendapatkan pemahaman. Setelah itu baru kita mulai bisa um, menilai bagaimana ya kira-kira dari pemahaman. Ya, jadi setelah kita mendapatkan pemahaman yang tadi, kita bisa mulai ya melakukan penilaian awal atas kira-kira ada resiko pengendalian seperti apa ya, baik di tingkat entitas maupun tentang IT general control-nya ya. Oke, lalu kita lihat dulu bagaimana caranya kita menilai control risk ini. Caranya kita menggunakan ini, control risk matrix ya. Ya, control risk matrix ini seperti apa nih? Seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari ini ya, control risk matrix. Jadi bentuknya matrix di mana ada baris dan juga kolom ya di sini. Oke, jadi ini adalah control risk matrixnya. Jadi di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri dulu. Kalian bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini adalah 11 kunci-kunci pengendalian ya. Jadi tadi kalian kok masih ingat, kita menghubungkan kunci-kunci pengendalian dengan apa? Nah, kunci-kunci pengendalian dan kontrol defisiensi ini adalah kontrol defisiensi dengan apa? Dengan ini, dengan tujuan auditnya, audit objektif ini ya. Kalau kalian masih, saya coba. Nah nih, ini kalian bisa lihat ini ke tujuan asersi occurrence, asersi completeness, asersi akurasi, asersi posting and summarization, asersi classification, asersi timing. Nah, jadi asersi ini muncul untuk apa? Untuk transaksi penjualan nih, sales penjualan. Jadi sekali lagi kalau kalian masih ingat, kita menilai risiko berdasarkan pendekatan siklus laporan keuangan ya. Jadi ada siklus penjualan, ada siklus pembelian, ya, siklus akuisisi. Nah, ini contoh matriks untuk sales transaction ya. Ya, ini. Jadi di sini kalian bisa lihat ini kunci-kunci pengendaliannya, lalu ini ada kontrol yang defisiensi, lalu di sini ada tujuan audit. Lalu kita melingkan. Nah, C kita kasih kode C. C ini berarti sudah ada kontrolnya. Jadi contohnya ini recorded sales are supported by authorized shipping document and approved customer order. Jadi dikasih kode. Oh, berarti ini artinya mereka sudah mengikuti ini ya, tujuan audit atau asersi occurrence ya, dan juga untuk akurasi daripada pencatatan penjualannya sudah sesuai, akurat. Nah, seperti itu. Ini sudah ada kontrol enggak? Ini sudah ada kontrol. Ini adalah matriksnya. Oke, mari kita kembali lagi. Jadi di sini komponen matriksnya adalah ini tadi, identify audit objective yang tadi saya bilang ini. Ada ini. Di sini contohnya ada 6 karena 6 ini memang khusus asersi untuk penjualan. Lalu setelah itu kita identify ada existing control seperti apa ini. Kunci-kunci pengendaliannya dapat dari mana ini? Kalau kalian sudah melakukan understanding, pemahaman yang pakai narasi, pakai flowchart ya, itu kalian nanti bisa menuliskan ini juga, ada kunci-kunci pengendaliannya. Setelah itu associate control with related audit objectives ya, kita hubungkan ini dua ini, kita hubungkan asersinya, kita hubungkan kunci pengendaliannya seperti itu. Oke, itu adalah komponen matriksnya. Lalu berikutnya, identify and evaluate control deficiency, significant deficiency, and material weakness. Nah, ini. Jadi,
kita mengkategorikan kontrol tersebut yang mengalami defisiensi, kekurangan, ataupun signifikan defisiensi ya, sangat kurang ya, ceritanya signifikan, dan juga adanya ya kelemahan yang material ya, material ini berarti sudah sampai ke salah saji. Nah, ini juga tingkatannya ya. Jadi di sini auditor harus evaluasi kira-kira ya, apakah ada ya kunci pengendalian yang tidak dimiliki oleh perusahaan di dalam desainnya mereka. Ya, sekali lagi, auditor harus mengevaluasi ya dari ini C1 sampai C11. Kira-kira setelah kita baca semua dan kita bandingkan dengan proses bisnisnya mereka, kira-kira masih ada pengendalian internal apa yang seharusnya ada tapi tidak ada di 11 kunci ini. Nah, ini contohnya. Contohnya terdapat dua kekurangan kontrol, yaitu ini. There is a lack of internal verification for the possibility of sales invoice being recorded more than once. Jadi ada kemungkinan ya, karena kontrolnya nggak ada kemungkinan sales invoice ya, nota penjualan itu bisa di input lebih dari satu kali. Nah, itu yang pertama. Lalu defisiensi yang kedua, there is a lack of control to test for timely recording. Nah, jadi ada masalah kekurangan kelemahan kontrol dalam hal merecordnya, mencatatnya, ya, waktu pencatatannya, seperti itu. Nah, kenapa bisa muncul D1 dan D2? Karena tidak ada di C1 sampai C11, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan absen ini tidak ada, ya, tidak ada. Jadi harus evaluasi kira-kira ada nggak ya, ya kunci pengendalian yang tidak ada di dalam desainnya mereka, di dalam desain internal kontrol mereka. Nah, itu kita identifikasi seperti itu. Nah, jadi untuk di, defisiensi kontrol itu ada 3 level ya. Untuk itu ya, yang kontrol yang tidak ada itu dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama kontrol defisiensi, yang kedua signifikan defisiensi, yang ketiga material weakness ya. Jadi material weakness ini yang paling parah ya, yang paling parah. Kalau yang signifikan defisiensi ini lebih tidak separah material weakness, tapi cukup untuk menarik perhatian. Ya, seperti itu. Ya, yang kontrol defisiensi ini tidak ada kontrolnya ya untuk bisa mendeteksi salah saji tersebut. Seperti itu. Jadi ada 3 tingkatan ya. Yang paling lemah yaitu kontrol defisiensi, oh kurang kontrol seperti ini. Signifikan dan juga material weakness. Oke. Lalu berikutnya kita untuk mengidentifikasi ya kira-kira ya yang absen itu yang ini, yang key control are absent ya ini itu masuk kategori defisiensi atau masuk kategori signifikan defisiensi atau masuk kategori material weakness. Itu cara mengidentifikasinya dengan 5 tahap. Ini tahap ya, 5 tahap. Jadi pertama kita identifikasi ya existing control yang ada ya ini ya, yang C1 sampai C11 ini kita identifikasi semua, kita tuliskan. Nah, lalu kita identifikasi kira-kira ada ya key control yang absen seperti apa ya. Kira-kira ada yang absen seperti apa ini ya. Ya ini bisa dicatat lebih dari 2 kali, lebih dari sekali. Terus ini waktu pencatatannya juga kurang. Lalu ini, kita juga harus mempertimbangkan adanya kemungkinan untuk compensating controls. Jadi ceritanya begini, kalau misalnya memang terdapat defisiensi terhadap ini ya, lack of control to test for timely recording. Nah, kira-kira ada kontrol lain apa ya yang bisa menggantikan defisiensi ini ya. Jadi ceritanya seperti barang substitusi ya. Kira-kira ada pengendalian substitusi apa yang bisa menutup kekurangan ini, itu contohnya. Jadi compensating control ini ceritanya seperti barang substitusi. Jadi kalau misalnya timely controlnya ini jelek, berarti kira-kira ada pengendalian lain apa yang bisa menggantikan atau mereplace defisiensi ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah ada yang mereplace, berarti pasti sudah tidak termasuk defisiensi. Ya. Kita anggap itu tidak termasuk defisiensi.
Oke, lalu decide whether there is a significant deficiency or material weakness. Ya, jadi concern-nya, perhatiannya lebih ke arah kira-kira ada defisiensi yang signifikan atau yang material, ya. Lalu yang kelima, kita determine kira-kira potensi salah sajinya seperti apa dari defisiensi tersebut. Jadi pertama kita tahu dulu ya existing control. Terus kira-kira ada yang absennya seperti apa, kita juga cari tahu kira-kira ada pengganti kontrolnya yang seperti apa untuk mengatasi defisiensi. Lalu kita baru decide ya, kira-kira defisiensi tersebut termasuk signifikan atau mungkin material weakness. Ya, setelah itu kita juga identifikasi kira-kira potensial salah sajinya sampai sejauh mana. Ya, seperti itu. Nah, cara untuk mengidentifikasi signifikan defisiensi atau material weakness lihat dari ini ya. Evaluating significant control deficiency. Lihat dari gambar ini. Jadi gambar ini ceritanya seperti ini. Ya, jadi ini adalah cara mengukur apakah ya defisiensi kontrol itu termasuk signifikan ataupun masuk material weakness. Jadi di sini garis X ini adalah likelihood. Likelihood itu berarti kemungkinan terjadinya seberapa besar. Nah, apakah bisa dikendalikan? Apakah memang sangat bisa terjadi? Nah, seperti itu. Ya, lalu untuk signifikansinya apakah material atau tidak material? Ya, seperti itu. Ya, kalau mereka ya masih masuk di bagian sini, berarti pasti defisiensinya enggak signifikan ya. Ini termasuk defisiensi kontrol biasa ya. Terus kalau misalnya di sini juga remote sama material, ya ini juga bisa termasuk signifikan, bisa termasuk defisiensi. Di sini juga kalau misalnya kemungkinan terjadi tapi tidak material, biasanya sih cuman sampai defisiensi um, kontrol saja ya. Berarti saya coba kasih ini ya. Defisiensi kontrol, ini bisa defisiensi kontrol atau tadi itu apa? Signifikan ya, signifikan defisiensi yang di sini biasanya cuma defisiensi kontrol karena tidak material. Sedangkan kalau di sini pasti material weakness ya. Kalau misalnya kemungkinan terjadinya besar dan juga material itu pasti material weakness ya. Jadi diagramnya seperti ini. Oke. Nah, lalu ini associate control deficiency with the related audit objective ya. Jadi ini masih yang ini ya. Dihubungkan ya, defisiensinya ini dihubungkan dengan tujuan auditnya. Terus kita assess control risk for each again. Assess control risk for each related audit objective ya. Di sini kita mulai menilai dari setiap audit objektifnya itu resikonya seperti apa. Nih. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada di bagian sini. Ini. Assess control risk. Jadi kalau kita lihat dari masing-masing objektif ini, occurrence, completeness ini di sini ada C, ini berarti sudah ada kontrolnya. Jadi kontrol atas asersi occurrence itu kuat bisa dibilang. Tapi karena ada satu defisiensi, maka kita bisa bilang resikonya termasuk medium. Jadi kita tidak bisa menuliskan low ya. Kalau kalian masih ingat kita memakai prinsip konservatisme ya. Ya ini termasuk audit judgment juga. Di sini audit judgment-nya adalah walaupun ada banyak kontrol atas asersi occurrence, tapi karena ada satu defisiensi, maka kita tidak bisa mengatakan resiko kontrolnya low, tapi kita kasih medium saja. Seperti itu. Lalu yang ini juga D2, ya, untuk timingnya ya ternyata walaupun sudah ada dua ya kontrolnya, tapi karena masih ada satu defisiensi, maka kita anggap ini sebagai medium dan juga kita menilai ternyata untuk dua defisiensi ini tidak sampai material weakness seperti itu. Oke. Nah, terus kita lihat juga ini adalah penilaian atas kontrol defisiensinya. Oke, di sini kalian tadi masih bisa lihat ada dua kontrol defisiensi, yaitu masalah invoice yang tidak urut nomor dan juga tidak adanya pihak independen ya yang melakukan pencatatannya.
Ya, comparison of dates on, tidak ada pihak independen yang mengkomparasi, jadi tidak ada kontrol dari pihak independen. Lalu tadi kalau kalian masih ingat, kita harus memperhitungkan apakah ada compensating control atau enggak. Jadi defisiensi kontrol ini apakah ada kok kontrol penggantinya, ya. Ternyata tidak ada untuk yang pertama, tapi yang kedua ada, ya. Ternyata untuk independent comparison ini, untuk pencatatannya itu ternyata ada review setiap bulan, ya. Jadi kita bisa anggap ini ada kontrol yang kuat, ya, karena adanya review setiap minggu, ya, setiap minggunya. Jadi karena sudah ada compensating control, maka pasti tidak ada ini, ya, resikonya lagi, ya, tidak ada, sudah tidak termasuk defisiensi kontrol lagi. Sudah pasti tidak signifikan, sudah pasti tidak material weakness. Lalu di sini yang pertama, ya, karena dia tidak ada compensating control, berarti dia punya, ya, potensi salah saji. Seperti apa? Potensi salah sajinya adalah nih, ya, duplicate sales, ya. Bisa jadi invoice-nya dicatat 2 kali, seperti itu. Nah, terus adanya apakah material atau tidak? Berpotensi material. Kalau berpotensi material, berarti dia masuk ke diagram yang di atas ini, ya. Nah, kalau kalian masih ingat, kalau sudah di atas ini, pilihannya bisa jadi signifikan atau material weakness. Nah, terus apakah sering terjadi? Nah, cara ngeceknya sering terjadi atau enggak, kita melihat apakah terdapat, ya, duplicate sales di dalam sistemnya mereka. Nah, di sini, ini cara melihat likelihood-nya. Kira-kira sering nggak atau sempat terjadi nggak? Ya, karena duplikat sales ini tidak harus fraud, karena bisa jadi ini juga adalah human error. Mereka mencatat 2 kali, ya, kecatat. Nah, kita lihat kira-kira sering terjadi atau tidak. Kalau sering terjadi, dia pasti masuk material weakness. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti dia bisa masuk defisiensi kontrol. Tapi kalau ada, dia termasuk signifikan defisiensi. Ya, terus adanya ini juga, ya, melakukan prosedur perform analytical procedure, ya, prosedur analitis, ya, untuk gross margin. Terus consider the implication of the audit of internal control, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk poin yang kedua, sekali lagi kalian bisa melihat dari ini matriksnya, karena memang ini poin kedua itu intinya ini, ya. Terus setelah kalian memahami kunci pengendalian ini C1 sampai C11, terus kalian identifikasi adanya defisiensi, lalu kalian hubungkan dengan asersi, ya. Nah, setelah itu kalian menetapkan kira-kira yang defisiensi ini termasuk yang signifikan atau material weakness atau cuma defisiensi biasa. Ya, cara mengidentifikasinya dengan cara matriks ini, ya, dia termasuk material atau sering terjadi seperti itu, ya. Lalu terakhir kalian menilai, ya, melakukan penilaian resikonya atas asersi ini itu bagaimana. Oh, medium, low, 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 medium, seperti itu. Jadi inti dari poin kedua seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.